Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Napitupul dari kelas 10 MIA 3. Sebelum kita mendengar renungan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Tema kita pada hari ini adalah berbuah di dalam anugerah. Apa yang kita pikirkan ketika terjadi sebuah musibah atau tragedi yang menimpa seseorang? Banyak yang terlintas dalam pikiran kita, mulai dari kecelakaan yang terjadi secara alamiah ataupun konsekuensi daripada dosa. Hal ini juga lah yang muncul dalam benak masyarakat Yahudi saat Yesus melayani. Saat itu ada dua tragedi yang terjadi. Terdapat di dalam Lukas 13 ayat 1-5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang ada di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Itu ada dua tragedi yang terjadi. Yang pertama, pembantaian orang-orang Galilea oleh tentara Pilatus saat mereka sedang mempersembahkan korban di bait suci. Peristiwa yang kedua adalah kenasan lain, yaitu tentang 18 orang yang menjadi korban runtuhnya menara Siloam. Pemahaman umum masyarakat akan kedua kejadian ini bahwa orang yang mati secara naas adalah orang yang sangat berdosa dan sedang mengalami hukuman dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang benar atau saleh pasti akan diberkati oleh Tuhan, selamat dan baik-baik saja. Namun alih-alih menghakimi, Yesus hanya mengatakan bahwa orang yang meninggal secara mengenaskan tidak serta-merta karena mereka menanggung dosa mereka sendiri. Yesus justru menegaskan pada Lukas 13 ayat 3 dan ayat 5 bahwa tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Respon Yesus ini menunjukkan dua pandangan teologis. Yang pertama, kematian karena bencana atau kecelakaan, dan yang kedua, daripada sibuk menilai hidup mati seseorang, lebih baik kita bertobat yang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Tobatan yang dimaksud melingkupi dua tahap. Menyesali perbuatan lalu berbalik menempuh jalan yang benar, atau penyesalan harus diikuti dengan transformasi hidup. Hidup yang berbuah dan berubah, memperjuangkan kemuliaan Tuhan dan kebaikan seluruh ciptaan. Yesus melanjutkan dengan kiasan tentang pohon ara yang diharapkan berbuah, diambil dari Lukas 3 ayat 6-9. Setelah 3 tahun tumbuh di pohon anggur, sang pemilik meminta buah, namun pohon tersebut tidak kunjung berbuah. Hal ini menjadi ironis sebab pohon ara, zaitun, dan juga anggur adalah satu tanaman yang penting di Alkitab. Disebut lebih dari 50 kali. Berbuah di dalam anugerah. Pohon ara di Israel dan sekitarnya dikenal dengan umurnya yang sangat panjang, mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanaman, bahkan mampu tumbuh dengan baik di tanah yang berbatu-batu. Pohon ini bisa dikatakan pohon berkat, melindungi dari panas, terik, tempat beristirahat, tempat bernyanyi dan berdoa, memberi buah bagi orang yang singgah di bawahnya. Pohon ini dapat tumbuh secara liar, namun mampu memberi berkat bagi banyak orang. Maka sangat aneh jika sebuah pohon ara tumbuh di pohon anggur dengan tanah yang subur, dirawat secara sinambung, namun tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini bisa dikatakan bahwa orang yang tumbuh di lingkungan yang baik dalam hidup yang berlimpah dengan anugerah, namun tidak juga menghasilkan buah, atau bisa disebut berkat-berkat dari Tuhan. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta yang melayani pada zaman pembantaian Yahudi oleh kelompok Nazi di Jerman, berkata bahwa ada dua kecenderungan manusia memandang anugerah Tuhan. Yang pertama, cheap grace, memandang bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah murahan, orang Kristen tanpa pertobatan dan buah yang nyata. Yang kedua, coastal grace, orang Kristen yang mau membayar harga
demi mengikut Kristus, menyadari bahwa anugerah Tuhan yang sudah mereka terima, menyerahkan hidup dalam kekudusan dan kehendak Tuhan, supaya hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Mari pergunakan hidup kita dengan bijak, kesia-siaan yang mampu membuat hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain.